yang ketiga itu adalah untuk menyatakan perasaan emosional yang kita rasakan di organisasi tersebut. Dan yang kemudian yang keempat adalah melakukan koordinasi dengan individu-individu lain yang ada di organisasi tersebut. Tapi ada tapinya nih teman-teman. Kan ada PR yang kayak defensif gitu kan. Iya benar. Malah playing victim itu ada banget kan. Gimana kayak gitu? Penelitian juga kata harga saham Unilever turun nih. Gimana kalau dijual aja Belanda? Jadi emang turun banget nih. Balik lagi di Common Talks, ngobrol bareng, yuk join the talks. Apa kabar kalian semua? Baik gak? Baik. Lagi pada pusing gak sih? Pusing banget. Ya, apalagi ini lagi minggu UAS ya. Nah jadi biar kalian gak pusing, hari ini aku mau nemenin kalian semua nih buat bahas hal yang menarik. Tapi sebelum itu aku mau tanya-tanya dulu ke kalian nih. Kalian pernah gak sih penasaran atau kepo tentang gimana sebuah perusahaan besar bisa tetap bertahan dan berkembang di tengah tantangan yang ada? Penasaran gak? Penasaran banget. Wah, itu mereka gimana ya caranya? Nah, pas banget nih karena hari ini kita bakal ngobrolin soal itu. Kita akan bahas salah satu perusahaan terbesar di dunia yang sudah pasti gak asing lagi bagi kita, yaitu Unilever. Dan pastinya aku hari ini gak bakal ngobrol sendirian doang, karena aku kali ini bakal ditemenin sama dua orang cakep, yang satunya cantik, yang satunya ganteng, yaitu mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Yuk, welcome to Kak Hoshi dan Kak Al. Sebelum itu boleh perkenalan dulu ke teman-teman semua. Boleh. Aku dulu apa kamu dulu nih, Al? Kamu dulu. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Hoshi. Aku dari Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Dan halo semuanya, kenalin aku Alfa Rezi, aku juga temannya Hoshi, sama-sama dari Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Aku tadi belum perkenalin. Iya, halo, aku Aulia, host Iya. Apa kabar nih Kak Hoshi dan Kak Al? Alhamdulillah baik banget ya. Baik sih. Cuma lagi hack aja nih, Iya. lagi minggu UAS gitu kan. Dingin banget gak sih Al? Akhir-akhir ini kayak hujan mulu malam gitu. Kayaknya karena hektik itu lagi sibuk ya Kak? Iya betul banget. Kayak kesibukan Kak berdua UAS sih ya? Iya UAS sama kita juga lagi ada meneliti terjun langsung gitu ya, tapi juga mempelajari dan juga menganalisis sebuah Unilever yang otomatis itu perusahaan besar gitu. Pasti kan ribet banget tuh ya kan Al? Jadi kayak pusing gitu. Keren banget nih teman-teman, mereka lagi meneliti perusahaan besar itu langsung terjun langsung. Betul. Untuk meneliti Unilever sendiri. Nah tadi kan udah dibilang ya kalau misalnya kalian lagi meneliti tentang Unilever. Nah kalau boleh tahu kira-kira apa sih Kak yang dipelajari dan diteliti? Banyak sih ya, nantinya kayak kita awal-awal nih kita kayak Unilever tuh apa sih sebenarnya, terus seperti apa sih strukturnya dia, brandnya seperti apa juga, terus apa sih hambatannya gitu ya Al ya? Betul. Jadi mungkin secara garis besar kita tuh melihat dari sudut pandang komunikasi organisasi gitu. Nah mungkin teman-teman juga banyak kan yang belum tahu kayak apa sih itu komunikasi organisasi gitu. Langsung aja. Mungkin itu bisa di. Ini kepo nggak? Pada kepo nggak? Kepo ketik satu ya kalau kepo ya. Langsung aja nih ya. Oke, apa sih komunikasi organisasi? Boleh. Oke, jadi komunikasi organisasi adalah suatu proses komunikasi di organisasi ini antara individu-individu dari situ. Nah, ini tuh bisa secara formal ataupun informal teman-teman. Terkadang mungkin teman-teman juga pasti banyak kan antara pemimpin ke anggotanya ataupun antar anggota, bisa juga anggota ke pemimpin. Jadi ini fleksibel aja sih teman-teman. Kok namanya juga komunikasi di organisasi. Jadi pastinya cukup ribet juga gitu. Kalau Al udah nambahin nggak? Nah mungkin kalau yang aku mau tambahin, mungkin kalian juga kan bertanya-tanya nih kan, apa sih untungnya mempelajari dari komunikasi organisasi, apalagi misalkan aku nggak bergabung di organisasi itu untungnya buat aku itu apa gitu. Sebenarnya organisasi ini tuh nggak cuma yang ada di kampus atau gimana, tapi perusahaan juga itu bisa masuk ke organisasi teman-teman. Jadi
mungkin secara singkatnya komunikasi organisasi ini nggak hanya untuk menyampaikan pesan gitu, tapi ada beberapa juga yang perlu untuk kalian pahami, kalian ketahui gitu. Kayak misalnya menurut Lily Wari, kayak correct me if I'm wrong, kayak maaf kalau konteksnya salah gitu. Dan menurut dia itu ada 4 tujuan utama gitu untuk apa tujuan dari komunikasi organisasi. Yang pertama itu adalah untuk menyatakan pikiran, pandangan dan juga pendapat kita ketika di dalam organisasi itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah untuk membagikan informasi. Yang ketiga itu adalah untuk menyatakan perasaan emosional yang kita rasakan di organisasi tersebut. Dan yang kemudian yang keempat adalah melakukan koordinasi dengan individu-individu lain yang ada di organisasi tersebut. Tapi ada tapinya nih, teman-teman. Apa sih tapinya, Kak? Tapi tujuan itu nggak bisa berdiri sendiri gitu, karena menurut Kons maaf banget kalau pronunciasi salah, menurut Kons itu tuh tujuan komunikasi organisasi ini secara luasnya itu adalah untuk mendukung gitu, untuk mendukung dan juga memantau jalannya organisasi ini supaya menjadi ke arah yang lebih baik gitu loh teman-teman. Nah mungkin yang banyak kejadian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan di dalam organisasi tersebut gitu sih. Teman-teman juga boleh di komen apa sih pengalaman atau apa sih tujuan yang teman-teman dapetin setelah teman-teman tuh join ke sebuah organisasi. Betul. Boleh komen ya. Langsung komen aja. Jadi bisa kita simpulkan kalau komunikasi organisasi itu kayak jantungnya perusahaan gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau komunikasinya lancar, aktivitas di organisasi itu pasti berjalan lancar dan efektif juga. Tuh gimana nih teman-teman, udah mulai paham belum tentang apa ini komunikasi organisasi? Ada pencerahan dikit lah gitu ya pastinya. Ya, pengantar yang baik. Iya, ya. betul. Tadi kan ngomong-ngomong tentang komunikasi yang lancar, pasti itu berhubungan dengan sebuah motivasi nggak sih? Iya, betul. Nah, kira-kira apakah motivasi ini juga berpengaruh terhadap jalannya perusahaan atau enggak, Kak? Kayak ada impact-nya nggak sih kepada perusahaan gitu? Nah, next question. Jadi mungkin kalau kita ngomongin tentang motivasi gitu, mungkin di sini aku bakal jelasin dulu dari pengertian dasarnya, pengertian dari teori motivasi. Jadi teori motivasi ataupun motivasi itu sendiri itu adalah sebuah konsep yang gimana itu tuh membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung dari seseorang itu untuk bertindak ataupun bekerja gitu loh teman-teman, baik itu berasal dari kebutuhannya dia, baik itu dari keinginan ataupun tujuan untuk mencapai hasil, entah itu mencapai hasil kepuasan pribadi ataupun entah itu mencapai hasil secara profesional gitu. Dan ada juga 5 jenis teori motivasi. Wah, banyak banget ya. Iya. Jadi itu kalimat ribet juga ya. Ribet juga kayak 5 itu banyak. Banyak banget. Dan mungkin di sini aku nggak bakal spill secara keseluruhan karena durasi juga kan. Kayak kiper di belakang udah. Tidak ada Jelasin. Jadi mungkin aku jelasin secara singkat aja. Teori yang pertama itu adalah teori X and Y. Itu tuh kayak lebih ke apa ya, lebih ke manajemen gitu loh gitu. Kayak teori X itu beranggapan bahwa seseorang yang malas-malasan itu harus dipantau supaya motivasi tetap berjalan. Sedangkan kalau yang teori Y itu tuh beranggapan bahwa motivasi itu bisa timbul secara alami, jadi nggak usah dipantau-pantau kayak gitu, kayak bertolak belakang gitu lah. Kemudian yang kedua itu ada teori Taylor Scientific Management. Aduh agak lupa. Karena kebanyakan ya ini jadi lupa. Teori scientific management ini adalah membahas mengenai motivasi itu bisa timbul kalau di perusahaan itu ada pembagian tugas yang jelas. Gitu. Jadi pembagian tugas yang jelas juga bisa menimbulkan motivasi itu tumbuh di individu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ada Mayors Human Relations Approach. Gitu. Jadi teori ini itu beranggapan bahwa motivasi itu bisa timbul dari pendekatan antara atas dengan bawahan ataupun interaksi sosial yang ada di perusahaan ataupun organisasi itu sendiri. Kemudian ada lagi yang keempat. Sebentar, Biar napas dulu tuh. Sampai Kak sampai. Yang keempat itu ada yang namanya
Herzberg two-factor theory. Jadi di sini itu beranggapan bahwa untuk meningkatkan motivasi itu ada dua faktor yang saling berkaitan. Wow. Kayak contohnya gaji itu berkaitan dengan mencegah ketidakpuasan pada sebuah karyawan, ataupun bisa juga penghargaan yang besar itu benar-benar bisa meningkatkan motivasi, entah itu di individunya ataupun secara keseluruhan gitu loh teman-teman. Dan yang terakhir nih, yang kelima gitu kan. Terakhir banget nih. Ini udah terakhir nih guys. Betul. Yang terakhir yang kelima itu ada Maslow hierarchy of needs. Ini tuh menjelaskan bahwa untuk menimbulkan, untuk apa ya, menciptakan motivasi dalam sebuah individu atau karyawan, itu kita harus memperhatikan dulu hak-hak dasarnya, apakah terpenuhi atau tidak. Mungkin kayak hak-hak dasar seperti sandang pangan papan itu juga perlu diperhatikan untuk meningkatkan motivasi di dalam perusahaan gitu loh. Wah, banyak banget ya kak. Aku aja sambil lupa tadi ada apa-apa aja teorinya tuh. Iya. Nah, mungkin teman-teman jangan sampai lupa ya. Mungkin kalau bisa dicatat Sambil gitu. dicatat gitu Berarti ya. ada 5 ya kak, dicatat tuh 5 jenis teorinya. Betul. Karena kebetulan kakak lagi meneliti Unilever. Benar. Nah, jadi di antara 5 teori motivasi tadi, yang mana sih yang paling cocok dengan keadaan Unilever sekarang gitu? Oke, menarik nih. Hari kan teman-teman sudah denger kan dari Al. Mungkin udah ada juga pendapat-pendapat lain nih, boleh juga ditaruh di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jadi dari apa yang kita teliti itu, Unilever itu sendiri adalah berkaitan dengan teori Herzberg two-factor theory. Tadi itu keempat yang sebetulnya tadi. Kalau teman-teman masih ingat dikit, kita recall lagi itu tentang gaji, kepuasan, motivasi, dapat semangat dari pimpinan itu juga masuk ke teori ini. Jadi di sini aku ada beberapa alasan ya teman-teman kenapa Unilever ini masuk ke teori ini. Yang pertama karena Unilever itu fokus pada kesejahteraan karyawan. Teman-teman pasti sering banget nemu di TikTok, Instagram, YouTube kalau enak banget kerja di Unilever, dapat fasilitasnya makan siang, dapat ini, tempat yang nyaman, iya kan? Jadi kayak itu sejahtera banget tuh karyawannya Betul. gitu. Jadi itu termasuk apa ya? Fasilitas juga mendukung, itu masuk ke teori ini juga gitu. Yang kedua ada dorongan untuk berkembang dan juga berkontribusi. Jadi ini apa yang terteliti ya, beberapa karyawan kita tuh merasa ketika mereka tuh pengen aku pengen belajar tentang administrasi, langsung difasilitasi tuh, langsung diadain kelas mengenai administrasi itu sendiri. Misal ada yang pengen aku belum paham tentang data analis, itu ada juga tuh yang apa ya, Ada kelas khusus gitu gitu. buat gitu. Jadi sangat difasilitasi sekali gitu apa yang kalian tuh inginkan untuk mendorong apa ya, Meningkatkan semangat ya, skill mereka gitu. Nah yang ketiga ini ada keterkaitan dengan tujuan, dimana tadi kan udah disinggung juga tuh bahwa Unilever ini sangat besar sekali ya perusahaan ini, pasti itu juga gede kan, ada yang berada di Inggris, apa ya di mana-mana Indonesia juga punya, ada loh ya, iya. Jadi apa ya, Unilever itu mengkaitkan pekerjaan itu dengan misi yang besar. Jadi keberlanjutannya jadi seperti apa, inovasi yang ada seperti apa. Jadi ini tuh juga mendorong para karyawan itu juga punya motivasi yang tinggi. Jadi semakin suatu perusahaan atau sebuah organisasi itu punya tujuan yang tinggi, visi misi yang besar, itu pasti karyawan juga termotivasi kayak wah aku juga harus bisa nih menuruti apa visi misi dari Unilever seperti itu. Nah yang keempat nih teman-teman ada efisiensi. Nah dari ketiga yang udah aku sebutin tadi itu kan, itu juga ada mengenai bagaimana Unilever juga memperhatikan banget bagaimana karyawan itu merasa puas terhadap dirinya sendiri juga, puas terhadap apa yang dia kerjakan, pimpinan juga merasa puas. Dari situ meningkat sekali teman-teman. Ini dari apa yang aku dapetin juga ya, bahwa karyawan tuh merasa produktivitas mereka tuh semakin meningkat ketika mereka masuk ke Unilever ini sendiri. Kayak apa ya, jadi terbukti kan kalau Unilever itu sangat meningkatkan apa ya, motivasinya dari teman-teman karyawan di sana gitu. Dari gaji memadai, tadi fasilitas juga mendukung, terus ada juga tingkat produktivitas yang tinggi, jadi aman lah gitu. Waduh, keren banget nih. Berarti teori motivasi ini bisa bikin karyawan lebih semangat kerja gitu. Benar-benar, dan itu penting banget ya teman-teman, jangan sampai ditinggalkan atau dilupakan gitu. Lagi di Unilever kayak serasa diperhatiin banget gitu. nggak sih? Iya. Kita bisa kerja di Unilever. Pada mau kerja di Unilever nggak teman-teman? Ketik mau dong yang banyak. Mau ya. Kakak berdua dia udah langsung terjun di Unilever. Tepuk tangan dulu nih. Keren. Oke, setelah tadi kita udah bahas mengenai teori motivasi dan bagaimana teori tersebut bisa mempengaruhi perilaku organisasi. Iya, benar. Nah, sekarang kita coba bahas satu hal yang nggak kalah menarik nih teman-teman. Apa tuh? Jadi berantakan deh. Apa ya? Yaitu budaya organisasi. Jadi budaya organisasi
organisasi yang BME bagaimana itu. perusahaan itu bergerak dan berinteraksi. Iya. Nah, jadi budaya organisasi ini tuh bisa dibilang kayak fondasi. Kalau buat ya organisasi bisa jalan mulus. Nah kalau enggak ya pasti boleh nih Kak penjelasan lebih jelas ya mengenai apa sih sebenarnya itu budaya organisasi. Ini topik yang sangat-sangat penting ya teman-teman, karena tadi ada disebutin awal juga host kita ini bahwa budaya organisasi sangat penting. Jadi budaya organisasi ini membantu untuk menunjukkan akan dibawa kemana organisasi ini, akan menuju ke seperti apa, arah yang seperti apa, arah yang A, B atau C dari organisasi ini sendiri. Jadi kalau kita tarik ke yang lebih formalnya, seperangkat nilai, norma, kepercayaan dan juga sikap yang berkembang dalam suatu susunan organisasi ini sendiri. Jadi dia itu menjadi pedoman bagi seluruh karyawannya, bukan cuma karyawan doang, pemimpinnya juga, direkturnya juga, pengembangnya juga, semua tim yang ada di organisasi itu sendiri harus menjunjung budaya mereka buat ini, karena budaya ini penting ya. Budaya ini juga untuk kita bisa berkomunikasi, kita bisa berinteraksi, terus juga cara pengambil keputusan juga, terus bagaimana organisasi ini mau dikenal oleh dunia luar gitu, akan seperti apa, apakah organisasi yang terstruktur atau organisasi yang semi formal, santai, atau seperti apa sih sebenarnya dibawa oleh organisasi itu sendiri gitu. Wah, menarik banget nih penjelasan dari Kak Hoshi tentang apa itu budaya organisasi. Nah, kalau gitu nih Kak, seberapa penting sih budaya organisasi itu terhadap operasional perusahaan? Kayak penting banget atau gak penting banget nih? Atau biasa aja? Penting banget, ini kayak poin Materi yang utamanya gitu penting banget, penting banget, kayak semua organisasi harus tahu sih apa budayanya gitu. Yang pertama kan pasti ada hambatan ya, kayak nggak mungkin banget gitu sebuah organisasi itu nggak punya hambatan. Jadi dengan adanya budaya kerja yang baik atau yang terstruktur, kita jadi tahu nih ketika kita menghadapi hambatan A misalnya, tiba-tiba ada hambatan A yang kita nggak duga-duga, kita tahu harus seperti apa menyikapinya, harus seperti apa kita berkolaborasi ke depannya, jadi tahu gitu. Yang kedua, kita bisa meningkatkan keterlibatan karyawan mau ini, jadi karyawan tuh merasa lebih lebih dihargai juga, lebih termotivasi ketika adanya budaya ini, lebih ada koneksi. Jadi bukan cuma fisik yang hadir, tapi juga mentalnya, karena ini penting ya. Sering banget tuh fenomena Gen Z yang masalah mentalnya masih berantakan atau masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah ini tuh penting banget teman-teman, karena dari ketika kita tahu budaya itu seperti apa, kan jadi bisa ada koneksi gitu antara visi dan juga mental sesama karyawan sama pemimpinnya juga di sana gitu. Terus ada juga inovasi. Nah inovasi ini ketika dua hal itu terpenuhi, kita jadi tahu nih inovasi itu mau dibawa kemana sih, karena ini kan kunci keberhasilan kan. Organisasi yang nggak pernah berinovasi ya sama aja bakal disalip sama yang lain dong, bakal bisa bertahan lama. Jadi inovasi ini penting banget. Dari dua hal yang bagus tadi, karyawannya jelas, jadi kayak wah jadi bisa tahu oh inovasi seperti ini, akan seperti ini, jangka panjangnya seperti apa sih gitu. Jadi budaya organisasi ini nggak cuma bikin komunikasi lebih lancar, tapi bisa ningkatin keterlibatan karyawannya ya. Nah, biar kita semua lebih paham nih Kak, yang audiens nonton juga bisa lebih paham, mungkin boleh dikasih contoh secara langsungnya, contoh nyatanya gitu. Oke, mungkin ini aku aja yang jawab ya. Kalau buat contoh langsungnya mungkin kita bisa ambil dari The Importance of Organizational Culture by Dr. Hector Fescue. Gitu. Wow. Itu kan dari Inggris kita kan. Itu dari Inggris. Betul. Dan mungkin buat kalian yang misalkan, aduh malas baca bukunya, nggak bisa bahasa Inggris gitu. Oke, jadi aku bakal jelasin secara singkatnya lagi. Jadi mungkin kita bisa lihat itu dari beberapa aspek ya. Kayak misalkan yang pertama itu kita lihat dari performance-nya kayak gimana, terus juga dari bagaimana sih perusahaan itu membuat decision making, terus ada juga atmosfer yang ada di perusahaan itu tuh seperti apa. Kemudian ada juga yang kayak gimana sih organisasi tersebut atau perusahaan tersebut itu meng-approach timnya. Terus mungkin yang terakhir itu ada struktur di dalam perusahaan atau organisasi tersebut gitu. Dan mungkin aku balik jelasin kayak pertama dulu Pak, yang masalah performance gitu. Nah kita tuh di sini bisa lihat nih kayak Unilever itu kan menekankan kualitas
kualitas output ya dan di kinerjanya juga seperti yang tadi udah dijelaskan sama Hoshi itu tuh ada kayak training, terus juga ada kayak coaching, terus itu tuh udah jadi bagian budaya kerja untuk mereka gitu, dan itu tuh bisa untuk meningkatkan komitmen para karyawannya mereka ke depannya gitu. Kemudian yang kedua itu dari decision making, kayak pengambilan keputusan itu gimana sih di Unilever itu. Jadi untuk pengambilan keputusannya sendiri itu dipegang oleh manajer dengan model klasik teman-teman. Nah, satu pengambilan keputusan ini itu menggabungkan antara data, terus juga kayak apa ya, desentralisasi, kolaborasi yang juga kayak gimana, iya, yang itu tuh dilakukan secara berkelanjutan gitu loh teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada atmosfer atau suasana iklimnya seperti apa di perusahaan tersebut gitu. Jadi komunikasi antar karyawan juga yang cenderung informal kalau di Unilever ya. Perusahaan Unilever itu berdasarkan yang kita amati itu tuh iklimnya kayak komunikasinya informal, terus juga kayak meskipun terdapat apa ya kayak gosip gitu, tapi itu ya itu mah umum nggak sih kayak seru nggak sih? betul Kayak, ada gosip apa lagi nah nih? itu bisa bikin semangat kayak aduh minggunya ada gosip apa ya gitu. Jadi pengen kerja terus gitu tiap hari nggak? Betul. Tapi itu juga apa tidak bisa dibiarkan terus menerus ya. Ada porsi wajarnya lah. Iya, Dan benar. kita melihat Unilever masih di batas wajar. Bagus wajar ya. Betul, terus juga kayak untuk rapat itu biasanya mereka juga kayak apa ya, demokratisasi gitu loh, kayak kurang banget untuk demokratisasi dan berdasarkan informasi yang kita dapatkan juga itu kadang mereka misalkan rapat itu kayak ya udah sebuah formalitas antara atasan dan bawahan kayak ngeflorin ide aja gitu, tidak ada diskusi dua arah atau gimana, itu jarang banget terjadi. Dan kayak karena keputusannya juga udah diambil sama yang atas, yang bawahan tuh kayak ya udah terima-terima aja gitu, kayak nggak ada pendapat yang bisa diutarakan dari si karyawan, itu jarang banget terjadi. Mungkin itu yang bisa diperbaiki ya untuk kedepannya. Benar banget ya. Kemudian yang keempat itu ada bagaimana sih Unilever ini meng-approach timnya, kayak tim approach-nya itu seperti apa. Jadi Unilever ini tuh menciptakan lingkungan kerja yang tentunya inklusif dengan pelatihan kolaboratif, budaya berbagi ide gitu loh. Terus juga dia mendorong keberagaman inovasi untuk memenuhi kebutuhan karyawannya gitu teman-teman. Dan yang terakhir nih adalah strukturnya. Struktur organisasi itu penting banget teman-teman, di mana struktur organisasi matrix itu memungkinkan untuk Unilever ini bisa fleksibel dalam mengembangkan inovasi gitu, kayak karyawan itu punya lebih dari satu atasan gitu. Dengan gimana? Jadi misal kita nih di organisasi kita nih, misal bagian ini ada leadernya siapa, bagian ini siapa gitu ya? Iya kayak gitu. Contohnya itu seperti itu teman-teman. Jadi dengan sistem penilaian kinerja yang transparan dan juga dukungan pengembangan itu juga salah satu budaya Unilever gitu. Mungkin aku lupa ada satu lagi yang terakhir. Aku lupa selain itu ya, makanya baru ingat kayak apa ya, perasaan nggak 5 gitu. Ada satu lagi teman-teman yang terakhir adalah communication style atau gaya komunikasi di Unilever itu sendiri. Jadi untuk internal communication-nya sendiri itu tuh Unilever mementingkan kayak transparansi, kayak keterlibatan karyawan sebagai brand ambassador itu penting banget bagi mereka. Terus kayak survei rutin, budaya kolaboratif itu juga dianggap penting di Unilever. Sedangkan untuk eksternalnya atau external communication gitu, itu tuh Unilever menggunakan strategi PR yang jujur. Kadang kan ada PR yang kayak defensif gitu kan, Iya benar. malah playing victim itu agak banget kan. Gimana kayak gitu? Benar nggak boleh. Tidak boleh. Jadi yang berdasarkan data yang kami dapatkan, Unilever itu PR mengutamakan PR yang jujur teman-teman. Terus kayak didukung juga oleh isu-isu sosial yang ada, itu aktif banget Unilever. Kemudian kayak penyesuaian pesan antara Unilever dan konsumen itu juga sangat-sangat diperhatikan dalam cara Unilever berkomunikasi gitu. Kayak contohnya waktu saat pandemi gitu, kayak itu coba mungkin bisa dijelaskan lebih lagi sama Hoshi itu tuh seperti apa sih pada saat pandemi gitu. Kan kita tahu sih kalau pandemi nggak boleh ketemu nih, kayak susah banget harus rapat yang secara offline gitu kan. Nah, Unilever tuh kayak memfasilitasi gitu, dia selalu mengadakan kayak rapat online, terus tetap menjamin keberlangsungan hidup karyawannya. Jadi dia tuh ada kayak dibuat tim sendiri gitu untuk memastikan apakah memang udah stabil atau ada yang perlu dibantu oleh pihak Unilever. Jadi kayak emang ada yang tim yang sendiri yang bener-bener yang peduli gitu ke karyawannya. Iya, jadi nggak serta-merta kalau pandemi udah biarin aja kayak gitu. Jadi kayak bener-bener ya ada bener-bener
kelas yang oke, ada juga yang karyawan itu perhatiin banget, jadi kayak Betul. wah gitu. Jadi kayak adaptif juga ya, Iya, mau benar, gimana benar. keadaannya tetap karyawan tuh diperhatikan Iya, gitu benar-benar. loh. Tetap berkomunikasi juga lewat Zoom, mereka rutin. Betul. Benar. Bahkan kalau ada yang bilang cari internet susah, di deliver dibayarin teman-teman, kayak Real. benar-benar ada kuotanya gitu sendiri, mau kuota berapa giga tuh kayak ada gitu dari Udah deliver tuh disediain, ya. memfasilitasi hal itu Betul. gitu. Jadi nggak ada tuh kata-kata nggak ada jaringan, nggak ada kuota Ini susah. kuotanya habis Iya. nih, gitu. Nggak ada. Gak ada orang kayak gitu ya, Iya, kawan. benar. Keren juga nih ya kalau misalnya kita kerja Iya. di Unilever kayak benar-benar dipeduliin banget. Aduh, Aduh. itu juga dia dipeduliin gitu kan. Gimana ya? Nah, jadi teman-teman ternyata budaya organisasi ini sangat penting banget untuk menjadi pondasi di organisasi. Mungkin teman-teman yang lagi berada di organisasi sekarang bisa menerapkan budaya-budaya yang ada di pondasi organisasi. Wah, tadi penjelasan Kak Al dan Kak Oshi udah keren banget nih tentang itu apa budaya organisasi, Betul. terus kayak seberapa penting untuk perusahaan, dan langsung kasih contoh nyata loh tadi. Ada 6 sampai kelupaan 1 tadi. Jadi apa dan Saking banyaknya saking ya. banyaknya ya. Tadi juga sampai lupa gitu ya. Nah gitu. Nah, kalau misalnya kita udah ngomongin budaya organisasi ini pasti nggak lengkap nggak sih kalau nggak bahas si bestinya, si leadership. Wow, oh iya. Leadership ini kan kayak penggeraknya gitu ya. Iya, Bestie benar. banget dong. Bestie banget teman Berdua. erat budaya organisasi dan leadership. Jadi sebenarnya leadership seperti apa sih yang bisa mendukung budaya organisasi? Leaders kan, jadi kan bisa bilang sama host kita bahwa leadership itu penting karena sebagai penggerak utama gitu kan. Jadi mungkin teman-teman bisa refleksikan lagi nih ke apa yang terjadi di kehidupan saya teman-teman, mungkin dari organisasi teman-teman atau mungkin dari aspek apa ya, banyak sih leadership misalnya dari keluarga, dari pertemanan, pasti ada sih teman-teman, dan itu mungkin teman-teman bisa. Ini aku punya klasifikasi, teman-teman urutin ya, aku udah terpenuhi atau belum. Nah, yang pertama ada visi yang jelas. Wajib banget harus punya visi untuk mengarahkan akan seperti apa anggotanya itu di bawah. Terus apa sih tuh dari organisasi itu? Seperti apa tadi yang di budaya organisasi udah jelas juga kan. Kalau visi itu jelas penting banget. Terus yang kedua adanya keterbukaan komunikasi. Jadi pemimpin tuh nggak yang dipendam sendiri. Terus Nggak telinga, gitu ya. telinga kalau diomongin apa, ini mendengarkan juga apa sih pendapat dari anak-anak buahku, apa sih pendapat dari karyawan-karyawanku kayak gitu. Terus yang ketiga adanya empati, perhatian, ngasih perhatian jelas, empati yang jelas tadi yang dijelaskan di level pas masa pandemi. Seperti itu contohnya teman-teman. Terus ada yang keempat, keputusan untuk mengambil suatu keputusan gitu. Jadi kan agak susah ya teman-teman kalau perusahaan pemimpin tuh nggak punya aspek ini karena nih ya gimana ya ngambil keputusan siapa gitu kan, Susah masa jadinya. eksternal gitu kan, jadi susah kan. Yang kelima adanya motivasi. Kita ya sebagai manusia yang juga mungkin pasti butuh banget motivasi kan teman-teman, nggak cuma untuk kerja doang tapi juga butuh dimotivasi, ada dedikasinya gitu. Nah, biar teman-teman paham juga, kalau kita di udah terlalu dibahas banget tadi juga udah disinggung dikit-dikit tentang aspek leadership ini ya. Coba aku mau ngambil nih contoh lain nih Kak. Apa tuh Kak contoh lainnya? Jadi ini yang aku temuin ya di salah satu UKM aku yang ada di Universitas Brawijaya ini, di mana aspek leadershipnya digarisbawahi karena ada sedikit apa ya, nanti mungkin juga bersinggungan sama krisis, di mana UKM ini tuh mengalami masalah tentang leadershipnya, di mana dia itu kurang banget untuk aspek keterbukaannya. Dia lebih ke ya udah nggak mau diomongin apa-apa, pokoknya selalu mau sama aku, yang aku mau ini ya ini, A ya A, B ya B. Idealis banget ya. Iya benar banget, dan juga agak kurang gitu untuk apa ya, memutuskan suatu perkara. Jadi kayak masih harus aduh apa ya, bingung banget kayak gimana ya gitu. Jadi dan di sini juga penting banget peran anggotanya ini untuk ngasih tahu, ngasih kritik, saran kepada seorang pemimpin. Jadi kalau teman-teman punya seorang pemimpin yang agak nggak jelas mau dibawa kemana, itu tolong teman-teman untuk dikasih tahu, dikasih saran, dikasih kritik, dikasih masukan harus seperti apa. Karena kalau dibiarin terus-menerus ya gimana ya? Iya agak susah gitu. Agak bingung juga Iya, nih mau jadi dibawa kemana. saran dari aku dan juga Al dan juga Al itu juga pasti memiliki saran sama untuk gimana ya, selalu apa ya diomongin gitu ya. Dan di sini kasih teman-teman aku dan aku juga, kita ada ngomong gitu kayak mungkin kita harus punya nih visi yang jelas dulu. Kita harus tahu nih sebenarnya UKM itu mau yang seperti apa sih. Terus tolong dong kalau ada apa-apa dikomunikasi sama kita. Jangan semuanya itu harus sesuai sama diri Apa yang dia mau. Iya, tapi coba dengarkan pendapat kita sebagai anggota yang juga kerja di sini gitu kan. Dan juga tolong apa ya, kita
Iya, betul. Mungkin kalau kita udah ada terbuka, ada empati jadi lebih gampang gitu kan. Kalau udah terbuka, udah menerima, kita jadi gampang untuk berempati juga sesama partner kerja gitu sih. Jadi lebih solid lah ya. Lebih support juga, jadi nggak jadi masing-masing ini ke sini, jadi kayak Iya. jalan lurus gitu. Betul, jadi kayak ada hubungan yang erat gitu loh Iya. antara leadership sama budaya Bener. organisasi gitu Kayak, loh teman-teman. Tadi ingat nggak yang waktu aku singgung dikit tentang adanya keterbatasan mental juga fisik, Nah. itu juga itu penting banget teman-teman kan. Betul. Kayak harus banget kayak ada apa ya, merasa emosional juga harus muncul gitu kan kita kerja. Jadi kita kan kayak have fun aja, kayak Iya. ada senengnya, jadi kayak yang tertekan banget. Jadi udah sama keluarga. Iya, gitu iya, kerjanya benar. gitu. Iya. Berarti erat banget ya tadi antara Benar. budaya organisasi dan Nah. leadership. Bener banget. Untuk penjelasan dari Kak Hoshi dan Kak Al udah sangat-sangat amat detail dan jelas banget. Iya, Aku juga udah paham loh Kak sekarang Kak, apa itu budaya organisasi dan leadership. Wow. Nah tadi kita udah bahas budaya organisasi dan leadership. Iya. Sekarang kita mau bahas suatu bencana yang bisa dialami Aduh. oleh sebuah organisasi. Apa nih? Bencana apa nih? Gempa, tsunami, apa nih? Krisis. Oh, krisis. Siapa sih kayak bisa memprediksi krisis ini datang? Iya. Aku nggak bisa sih. Iya, iya, Tuhan yang tahu. Ya, Tuhan yang tahu. Krisis ini bisa datang tiba-tiba ya. Iya. Kadang juga sebenarnya bisa diprediksi, tapi tetap aja bikin karyawan-karyawan yang ada di organisasi itu atau orang yang ada di organisasi itu kewalahan ya. Jadi, Iya, benar. Nah, sekarang yuk kita coba bahas sebenarnya apa sih itu krisis organisasi dan bagaimana cara menghadapinya. Oke, jadi buat krisis itu tuh sebenarnya bisa diartikan seperti yang awal bilang ya, ini kayak bencana, Iya, terus, aduh kesengsaraan, Dengan kayak kata krisis tuh bikin pusing gitu. Males banget dicari banget. Aduh ada krisis. ini krisis apa nih gitu kan? Ada apa lagi nih? Goncangan apa lagi? Ya, terus Coba apa lagi? Iya, terus karena sifat yang mendadak juga itu tuh Iya. kayak bisa diartikan kayak di luar kekuatan atau kendali manusia. Itu biasa krisis itu kayak gitu kan. Nah, krisis ini juga bisa datang secara berkala. Jadi kayak abis A selesai itu bisa aja keulang lagi di kedepannya gitu loh. Karena bisa aja mungkin karena si perusahaan atau organisasinya itu tidak mengambil tindakan gitu yang Oh. tepat atau tidak memadai terhadap krisis yang pernah terjadi. Jadi kayak gibahin aja, terserah gitu ya. Nah makanya dari itu tiap organisasi itu tuh perlu banget loh buat adanya kesadaran Iya, iya. ataupun kayak belajar cara gimana mengatasi kondisi ataupun memahami lah kondisi Iya. organisasi perusahaan itu seperti apa, dan juga gimana sih cara mengatasi misalkan terjadinya krisis supaya keadaannya itu bisa kembali Iya. seperti semula gitu. Oke. Berarti jadi krisis ini tuh nggak datang cuma dari masalah besar ya Kak? Iya, Benar, betul. bisa juga dari masalah kecil yang dibiarkan dan terus-menerus gitu. Iya, betul Internal banget. pun juga bisa tuh ada krisis sendiri, internalnya sendiri. Semuanya bisa terjadi krisis. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah kalau ngomongin soal krisis, ada nggak sih organisasi yang mengklasifikasikan jenis-jenis krisis di organisasinya itu? Sebenarnya ada banget, dan itu tuh bisa dibagi jadi 4. Wow. Jadi yang pertama itu tuh ada yang pengaruhnya luas tapi tidak bisa terkontrol oleh kita. Oh, iya, iya. Nah itu tuh mungkin bisa kayak dari sabotase produk, terus juga mungkin kayak pengambil alihan ataupun Iya. pembersihan sebuah perusahaan. Itu kan kita nggak bisa mengantisipasi adanya kapan Iya. gitu loh. Dan yang kedua itu mungkin ada pengaruhnya luas tapi itu masih dapat diantisipasi atau dapat dikontrol Ya. gitu. Kayak mungkin kayak kerusakan di sebuah produk, terus kayak kecelakaan konsumen, itu Iya, kan iya. masih bisa kita antisipasi gitu. Iya, benar-benar. Makanya masuk ke dalam yang terkontrol. Kemudian yang ketiga itu ada yang pengaruhnya lokal atau tidak sebesar yang pertama dan kedua gitu. Iya, iya. Pengaruhnya lokal tapi tidak terkontrol gitu. Nah, mungkin ini tuh bisa kayak bencana alam. Oh, iya. Gitu. Itu kan terus kok bencana alam? bukan. Kalau yang tidak terkontrol itu kayak terorisme kan loh. Oh, iya bisa. Terus ada penculikan tiba-tiba. Nah, iya. Kan dari lokal juga kan teman-teman. Kita nggak tahu dong dari mana gitu. Betul, jadi nggak cuma bencana alam aja, Iya, tapi iya. juga ada terorisme sama penculikan. Iya, benar. Dan mungkin yang terakhir itu ada yang pengaruhnya lokal, Nah. tapi itu dapat terkontrol. Oh, gitu. iya, Kayak iya, contohnya kesejahteraan karyawan, kecelakaan karyawan, gitu. Terus juga kayak gangguan sistem itu kan masih bisa diantisipasi. Iya, benar. Jadi mungkin itu sih untuk klasifikasinya ya. Berarti penting ya bagi organisasi untuk bisa tahu jenis krisis yang terjadi di organisasinya dan biar Betul. cepat bertindak Iya, iya. mengatasi Bener krisis banget. tersebut. Bener banget. Lalu boleh nggak sih Kak
dikasih contoh nyata nih di kehidupan kita sekarang, apa sih contoh krisis yang terjadi di organisasi? Oke, nah ini isu yang hangat dan misalnya teman-teman juga aware banget sama isu ini gitu ya. Spill dong. Wah, Spill the tea, spill the tea, spill the tea. Kita mulai agak ghosting dikit dulu ya. Oke, jadi mungkin teman-teman juga ini mark banget ya teman-teman di sosial media pasti gak tahu gitu tentang konflik Israel dan juga Palestina. Wah, aduh ini viral banget sih kan. Sumpah, iya. Dari seluruh sosial media. Aku berharap banget bahwa teman-teman tetap aware dan harus selalu apa ya ngikutin isu ini. Tapi itu kayak Betul. isu yang sangat-sangat penting banget di kehidupan kita sebagai makhluk sosial yang dimana kita juga harus apa ya lebih aware tentang isu-isu sosial dan juga isu-isu yang ada di sekitar kita gitu loh. Dan juga dimana Unilever ini termasuk ke dalam sebuah apa ya isu yang perlu di blacklist karena ada sebuah berita atau sebuah apa ya data arsi yang memang menyebutkan bahwa Unilever itu memang apa ya mendonasikan atau mendukung sepenuhnya kepada Israel. Nah, tadi kalau teman-teman ingat kita recall lagi ke belakang bahwa Unilever kan banyak kan perusahaan cabang-cabangnya di seluruh negara mungkin ada. Nah, di sini yang digarisbawahi paling ini adalah yang di Inggris, di mana memang data yang ditemukan adalah data paling banyak pemasoknya untuk Israel dan juga ya krisis ini teman-teman Unilever ini sendiri sedang menghadapi krisis bahkan sampai sekarang karena mungkin teman-teman juga sering nemuin jurnal, artikel dan juga banyak banget esai-esai atau yang udah membahas tentang ini teman-teman gimana terjadi yang penurunan yang cukup tinggi penurunan dari apa ya harga aslinya ya kayak gimana kayak Unilever tuh sekarang bertarung untuk melawan itu gitu dan khususnya adalah yang di Inggris karena memang kan dia adalah ladang utamanya ya jadi yang pasti juga dia yang signifikan turun banget teman-teman bahkan sampai udah ada banyak penelitian juga kata harga saham Unilever turun nih gimana kalau dijual aja Belanda jadi emang turun banget nih teman-teman apa harga sahamnya di Unilever sekarang dan juga di sini juga diperlihatkan teman-teman akan dibawa kemana gitu karyawannya apalagi kan untuk perusahaan sebesar Unilever gitu kan pasti Karyawan banyak sekarang. ribuan gak sih teman-teman kayak wah itu bingung banget kan akan seperti apa juga nasib-nasibnya para karyawannya kemudian mereka rasanya udah nyiapin banyak barang nih udah bisa sedia satu produk A itu udah hampir ratusan ribu tiba-tiba ada krisis ini terus gimana dong yang udah ada gitu kan pasti itu jadi pemikiran juga buat tim apa ya namanya tim marketing ya betul banget kayak apalagi dihadapi sama wartawan asing yang udah mulai berdatangan nih kayak ayo dong minta klarifikasi gimana sih ini pemimpinnya siapa sih ini mau dibawa kemana sih gitu ya. Oke, aku lanjut kali ya. Nanti sampai mana sih? Kalau nggak salah. Sampai yang tim marketing. Oh iya, marketing itu dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa Unilever memang mengalami kerugian yang sangat besar. Kayak dari sahamnya turun, produk-produknya banyak yang nggak terdistribusi ke banyak cabang-cabangnya dia. Jadi pasti kayak wah itu sangat-sangat berpengaruh banget sih teman-teman dan juga aku tadi mau singgung sedikit kalau tadi Al menjelaskan apa ya kayak klasifikasi bagian itu bahwa aksi boycott terhadap Unilever ini masuk ke ranah pengaruh luas dan juga dapat dikontrol. Kenapa dapat dikontrol? Karena masih bisa nih kita untuk memikirkan apa langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal ini gitu. Wah menarik banget nih, berarti kayak organisasi kayak besar yang kayak Unilever nih yang image udah bagus ya ada bisa kena krisis ya kak, Iya, langsung bisa. bikin langsung jatuh gitu Iya, ya, juga gitu. iya. Jadi aksi boykot yang tadi itu termasuk dalam krisis dengan pengaruh luas ya kak? Benar. Oke, nah kalau boleh tahu gimana sih cara Unilever, terutama yang di Indonesia menghadapi krisis apalagi yang di boykot ini? Oke, jadi setelah aku cukup riset terkait Riset banget ya. kita ya udah riset terhadap banyak banget jurnal-jurnal yang aku temukan adalah baru Unilever Indonesia yang menyatakan apa ya sikap ya terhadap hal ini dan aku juga masih menunggu gitu ya kelanjutan kabar dari Unilever yang pusat apakah akan seperti itu terus ataukah memang mereka ada hak untuk apa ya Bersuara. kayak apa ya. Jadi masih tunggu ya teman-teman kalau yang ada datanya boleh juga di komen bantu aku buat menemukan data yang terkait Unilever di pusat ini. Update terkini. Tolong guys kasih update yang terkini biar Ya. udah nih kakak berdua meneliti tentang Oke, ini yang Unilever Indonesia dia udah ada datanya pastinya. Di sini mereka ini udah bersuara ke berbagai apa ya media-media juga ada 3 hal yang mereka lakukan untuk mengatasi hal ini. Jadi mereka benar-benar apa ya menyuarakan
dari atas nama Unilever Indonesia, bukan perseorangan gitu. Yang pertama adalah mereka mendemonstrasikan ya, agak belibet ya, maaf ya teman-teman. Komitmen dari Unilever Indonesia ini untuk mempertegas bagaimana sih nilai-nilai yang mereka junjung itu. Dan di sini ada 3 nilai yang mereka omongkan waktu itu adalah yang pertama diversity, equity, dan juga inclusion. Dimana 3 nilai ini yang mereka lakukan untuk bisa menyatakan bahwa mereka tuh berpihak kepada Palestina seperti itu. Dan juga mereka ini melakukan inovasi program dan juga produk dengan nama, ini mohon maaf ada yang salah ya, bisa dikoreksi juga, itu adalah Muslim Center of Excellence. Ini mereka tuh membuat program ini atau produk ini tuh untuk menyatakan bahwa mereka tuh berpihak kepada Palestina seperti itu. Terus yang kedua, mereka tuh juga melakukan counter naratif di mana mereka tuh menegaskan bahwa sejak awal dari 1993 ya maaf kalau ada salah tanggal juga, salah tahun maksudnya, ini mereka itu berkomitmen untuk mengedepankan nilai hak asasi manusia. Jadi mereka tuh sudah menegaskan bahwa mereka tuh gak pernah berpihak sama sekali kepada Israel seperti itu. Nah yang ketiga, yang terakhir ini, mereka tuh adalah meluruskan semua anggapan yang salah. Jadi setiap ada media datang, mereka langsung kualifikasi kayak, oh itu salah, ini gak seperti itu. Mereka ini sangat menghormati nilai keislaman dan juga apa yang ada gitu. Jadi perlu digarisbawahi juga teman-teman bahwa kasus ini tuh bukan cuma kasus agama Islam doang, tapi juga kasus kemanusiaan gitu ya. Jadi jangan serta-merta bahwa kan di Indonesia banyak agama Islam, bukan kayak gitu ya teman-teman. Tapi memang keberpihakan dari Unilever Indonesia itu untuk menjunjung nilai hak asasi manusia gitu. Berarti yang baru kasih klarifikasi itu cuma Unilever Indonesia Iya, doang? yang lainnya belum ada statement apapun, masih bungkam dan juga masih tutup mata terkait isu ini gitu. Tapi mungkin misalnya kalian punya update terkini juga boleh banget kasih tahu ke kita. Misal kita masih ada salah atau miss di riset betul. kita gitu. Oke, jadi dari pembahasan kita dari tadi nih ya Kak, berarti Iya. organisasi ini nggak cuma butuh strategi untuk berkembang, tapi Iya. juga butuh bagaimana organisasi ini untuk bertahan di situasi krisis. Apalagi seperti Unilever tadi ya, pas mereka harus menemukan bagaimana cara-cara agar mereka bisa tetap bertahan di situasi krisis yang mereka alami. Nah itu tuh bener banget, makanya tuh sebuah organisasi yang kuat itu tuh bukan cuma dari inovasinya, tapi juga masalah soal daya tahan untuk Iya. menghadapi krisis ataupun tantangan yang ada di dunia nyata itu seperti apa. Apakah sudah cukup kuat atau masih perlu ada yang banyak dibenahi gitu Betul, kan? banyak evaluasi itu perlu banget. Karena apa ya teman-teman, krisis itu bukan cuma serta-merta akan menurunkan doang, tapi juga sebagai pembelajaran bahwa masih ada kurang di sini nih organisasi kita, ini yang perlu dibenahi. Jadi bukan serta-merta untuk menjatuhkan aja langsung jatuh itu enggak, tapi memang untuk pembelajaran ke depannya akan lebih baik gitu. Wah, teman-teman gak kerasa nih ya, udah setengah jam lebih. Iya, hampir setengah jam lebih. Pembahasan kita hari ini menarik banget. Pembahasan kita hari ini mulai dari apa itu komunikasi organisasi, apa itu budaya dan leadership, lalu apa itu motivasi, dan terakhir tadi adalah krisis. Wah, terima kasih nih ya Kak Masih dan Kak Al. Banyak juga yang pembahasan Udah kita ya. di luarnya kayaknya. Iya. Dan penjelasan ini benar-benar detail dan bagus banget guys. Buat teman-teman paham ya apa yang kita omongin, dan juga Betul. bisa diambil pelajaran dari podcast kita. Semoga insightful ya bagi teman-teman yang nonton semuanya. Jangan lupa di komen kalau ada yang perlu ditambah dan like